Sejarah dan asal-usul orang Nias, dari leluhur hingga usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Nias merupakan sebutan untuk pulau, kepulauan, sekaligus kelompok etnik yang mendiaminya. Pulau Nias berada di sebelah barat Pulau Sumatera, yang secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Penduduk asli Nias atau yang disebut suku Nias merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Masyarakat suku Nias hidup dalam budaya megalitik yang dibuktikan dengan banyaknya batu-batu besar di wilayah pedalaman Pulau Nias. Asal-usul orang Nias. Berbicara tentang asal-usul suku Nias, maka akan ada beberapa versi yang berkembang di masyarakat sana. Secara mitologi, leluhur Nias banyak didasarkan pada cerita lisan Nias atau yang disebut dengan Hoho. Hoho adalah cerita lisan yang berkembang di masyarakat Nias yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menyerupai mitos. Salah satu versi Hoho yang berkembang menyebutkan manusia pertama yang tinggal di Nias disebut Sowanua atau Onombela. Onombela ini merupakan keturunan penguasa Kayangan bernama Ibu Sirici, yang jumlah anaknya ada 6 orang. Fakta unik gadis suku Nias. Terdapat banyak fakta unik dan menarik tentang perempuan Nias yang wajib kamu ketahui. Ulasan ini dirangkum secara umum berdasarkan fenomena kehidupan sosialnya dan dipublikasikan dengan itikat baik sebagai bagian dari pengetahuan umum yang dianggap etis. Berikut rangkuman unik dan menarik tentang perempuan Nias. 1. Ratu dalam pernikahan. Dalam adat istiadat Nias, perempuan yang menikah dianggap sebagai ratu terhormat bagi pasangannya. Di saat menikah, perempuan Nias akan mendapatkan gelar kehormatan yang dilekatkan sebagai lambang keistimewaannya. Hal ini populer dengan istilah Famee Toiniowalu. Famee Toiniowalu adalah pemberian gelar sang perempuan yang telah menikah sesuai dengan jenjang adat yang dilaluinya. Biasanya nama-nama gelar kehormatan yang diberikan pada perempuan yaitu Barasi, Bintang, Balaki dan lain sebagainya. Setelah disetujui bersama, semua orang wajib memanggilnya demikian. 2. Bermahar adat tinggi. Bukan hal yang asing lagi jika berbicara mengenai mahar adat Nias atau yang dikenal dengan istilah Bowohada. Bowohada merupakan persyaratan pernikahan yang wajib diberikan atau dibayarkan oleh laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Mahar yang dibayarkan disesuaikan dengan kesepakatan dari keluarga perempuan. Biasanya, penentuan mahar tersebut cenderung dinilai mahal. Meskipun demikian, itu wajib dilunasi. Jika diamati lebih jauh, pemberian mahar adat yang relatif mahal tersebut menunjukkan bahwa perempuan Nias tidak boleh diremehkan dan wajib dihormati kedudukannya sebagai calon orang tua perempuan dalam rumah tangga. 3. Sangat dilindungi dan disayangi. Perempuan Nias memiliki keistimewaan tersendiri. Pada umumnya, perempuan Nias merupakan kelompok yang sangat dilindungi, dijaga dari berbagai hal yang dianggap tidak baik, yang dapat memperburuk citranya dalam masyarakat. Sesuai dengan tradisinya, perempuan Nias selalu dibekali dengan nasihat yang baik oleh orang tuanya supaya mampu mengendalikan dirinya dari berbagai pengaruh kehidupan sosial yang dialaminya, terutama dalam hal pergaulan terhadap laki-laki. Terdapat banyak batasan-batasan khusus yang tidak diperkenankan dalam pergaulan khususnya perempuan Nias sesuai norma adatnya. Seperti halnya jika seseorang laki-laki tak dikenal ingin bertamu ke rumah seorang perempuan wajib diketahui dan dipersilakan terlebih dahulu oleh orang tua perempuan bersangkutan. Pelanggaran dari aturan umum ini dapat dianggap tidak sopan, bahkan dapat menuai konflik terhadap laki-laki dimaksud. Selain itu, perkembangan kehidupan masyarakat Nias tidak lagi membedakan jenjang pendidikan sang anak perempuan dengan anak laki-laki. Semua mendapat kesempatan dalam menuntut pendidikan yang layak. 4. Ahli waris suami. Sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di lingkungan sosial Nias, istri seorang suami merupakan ahli waris yang pertama atas semua barang milik maupun harta kekayaan. Apabila suami meninggal, istri merupakan pemilik utama kekuasaan atau yang dapat menggantikan posisi suami dalam rumah tangganya. Tak ada yang boleh membantah hal ini. 5. Menikah dengan seorang pria. Seperti halnya dengan pria,
Perempuan Nias juga memiliki fakta unik yang dianggap positif, yaitu bahwa mereka hanya ingin menikah dengan seorang pria saja. Dalam tradisi orang Nias, perempuan yang menikah dengan banyak pria atau poligami akan dianggap sangat tidak pantas dan dikucilkan dalam kehidupan sosial. Pernikahan berikutnya hanya akan dianggap layak apabila telah bercerai, suami telah meninggal dunia. Itulah sebabnya mengapa perempuan Nias sangat teliti dalam memilih pasangan hidup yang bertanggung jawab dan setia hingga maut memisahkan. 6. Bunga desa. Tak dapat disangkal bahwa dalam tradisi Nias, perempuan memiliki kedudukan istimewa terutama dengan kaitannya terhadap keindahan atau pesona suatu daerah. Hal ini tidak berkonteks negatif. Selain pria dalam seni budayanya, perempuan Nias juga menjadi pemeran utama dari sejumlah tarian tradisional Nias. Nilai estetika dari seni budaya Nias tak lepas dari kehadiran sang perempuan di dalamnya. Tanpa mereka tarian tradisional Nias takkan seindah dan sepopuler hari ini. Itulah sebabnya mengapa dalam suatu acara adat Nias, perempuan selalu dihadirkan dan menjadi pemeran utamanya. Dalam adat istiadat suku Nias, keistimewaan perempuan wajib dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat di dalamnya tanpa perlu menunjukkan perbedaan yang dianggap tidak pantas. Dengan demikian, perempuan Nias memiliki kesetaraan dari berbagai aspek layaknya laki-laki atau pria Nias pada umumnya. Dan menarik, benarkah mahar menikahi gadis Nias sangat mahal? Pernikahan adalah impian semua orang, khususnya wanita. Wanita mengharapkan bisa menemui seorang lelaki yang mencintainya, lantas membina mahligai rumah tangga. Apalagi, istilah perawan tua seringkali menjadi momok, yang membuat wanita buru-buru ingin melepas masa lajang. Tapi bagi wanita Nias, tidak semudah itu untuk menikah. Meski sudah menemukan sang pujaan hati, niatan untuk menikah kerap sulit diwujudkan. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah sang calon mempelai pria belum mampu memenuhi ketentuan adat yang berlaku. Ketentuan ini berhubungan dengan kesepakatan keluarga perempuan tentang jujuran, hadiah, yang harus diberikan. Tak jarang untuk memenuhi ketentuan adat, laki-laki harus menunda menikah. Bahkan beberapa memilih menikah dengan wanita di luar Pulau Nias. Nah, berikut ini akan dibahas beberapa hal yang membuat menikahi gadis Nias ternyata tidak mudah. Mahalnya jujuran. Jujuran atau istilah lainnya bowo merupakan pemberian pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk membayar biaya perkawinan dalam rangka mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya. Umumnya, besarnya jujuran dilihat dari seberapa banyak kebutuhan biaya perkawinan yang akan dilakukan keluarga mempelai perempuan. Juga, semakin tinggi kedudukan sosial dan relasi kekerabatan yang dimiliki keluarga perempuan, semakin tinggi jabatan dan relasinya maka semakin mahal pula jujurannya. Mahar dalam pernikahan adat Nias, makna, jumlah, dan syarat sah pernikahan. 1. Perkawinan di Nias adalah eksogami. Dalam pernikahan adat Nias, mahar merupakan kewajiban yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Bahkan dalam pernikahan adat Nias, mempelai pria harus melunasi mas kawin kepada semua pihak yang mempunyai hubungan famili dengan mempelai wanita, terutama kepada pihak ibunya, Kemudian di dalam desa sendiri masih diharapkan supaya mempelai pria mengadakan satu pesta untuk seluruh warga. Kalau mempelai pria tidak memberi pesta dalam desanya, dia tetap dianggap sebagai anak-anak, sekalipun umurnya sudah tua. Sehingga, ia tidak memiliki hak suara dalam desa. Dari dulu hingga saat ini, biaya utama pesta pernikahan adalah pembayaran sebanyak babi yang dibutuhkan untuk pesta. Sampai hari ini, biaya pesta pernikahan merupakan beban besar pada pasangan muda yang akan berencana menikah. 2. Peranan mahar dalam perkawinan adat Nias. Dalam adat istiadat suku Nias, mahar bowo merupakan syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga hukumnya adalah wajib. Dalam hukum adat Nias, syarat sah perkawinan apabila mahar telah diberikan dari pihak pengantin laki-laki ke pihak pengantin perempuan. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan pihak laki-laki ke pihak perempuan atau kerabat dari calon mempelai perempuan. Mahar atau bowo ini mengandung arti kasih sayang orang tua kepada anak. Bowo terjadi karena pihak laki-laki menyatakan kasih sayang terhadap pihak perempuan. Tanpa mahar, pernikahan tidak akan dilangsungkan.
3. Jumlah mahar perkawinan adat Nias. Jumlah mahar perkawinan adat Nias terdiri dari uang, babi, dan beras. Besarnya jumlah mas kawin yang dibayar oleh laki-laki tergantung dengan tingkat status sosial orang tua pihak perempuan. Faktor lain yang menentukan jumlah mahar adalah tingkat pendidikan gadis dan kekayaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau semakin kaya, maka mahar yang diminta pun semakin besar. Dalam perkawinan adat Nias, jumlah mahar akan menentukan derajat sosial di masyarakat Nias sebagai bentuk pengakuan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat wanita. Selain itu, mahar memiliki nilai untuk menjalin kekerabatan, sebagai simbol penghargaan dan penghormatan dalam adat istiadat Nias dan mencegah terjadinya perceraian. 4. Perubahan jumlah mahar. Dalam perkembangannya, mahar mengalami pergeseran nilai. Hal ini karena mahar sebagai syarat pernikahan harus dibayar sedangkan kemampuan pengantin laki-laki terbatas. Saat ini, istilah bowo atau mahar mengalami pergeseran menjadi gogoila ketentuan. Istilah gogoila ini yang lebih dikenal di kalangan tokoh adat Nias saat ini. Untuk mencapai ketentuan, nilai mahar tersebut dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam musyawarah tersebut terjadi tawar-menawar berapa gogoila yang harus dibayarkan pihak laki-laki. Dulu, bowo masih dapat dibayarkan dalam perkawinan adat Nias karena sistem perekonomian Nias masih barter. Bowo dihitung dalam jumlah babi bukan uang. Kalau bowo diuangkan nilainya bisa menjadi beban kehidupan generasi selanjutnya. Karena mahalnya bowo, banyak laki-laki Nias yang keluar dari daerahnya dan melangsungkan pernikahan di luar Nias. Sehingga, bowo yang dibayarkan tidak semahal jika pernikahan dilakukan di Nias.